Haleluya, shalom shalom. Luar biasa, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat datang, selamat memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, satu kerinduan kita hanya untuk memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Dan biar pagi hari ini, biar nama Tuhan saja dipuji memuliakan dalam hidup kita. Dia semakin ditinggikan, dia semakin dimuliakan. Kita memulai ibadah kita. Saya jemput kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau tundukkan kepala, mari bersatu hati berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih buat kesehatan yang masih boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, terima kasih buat waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini untuk memuji menyembah-Mu. Mari Tuhan, pagi hari ini bertahtalah di atas setiap puji-pujian umat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami dalam nama Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Engkaulah yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami menyatakan pujian ini kepadamu pagi hari ini. Ya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya.
mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau mencintai-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari sembah Dia. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, tantangan apapun Tuhan yang boleh kami alami, satu hal Tuhan yang ingin selalu kami katakan, kami mau cinta Engkau Tuhan. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Nyanyi pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar, dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu, ya Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sebab nama-Mu besar Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sebab nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya.
Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Sukacita kami, Engkau yang girangkan kami Tuhan, Engkau yang penuhkan sukacita kami setiap saat Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pegang tangan kami selalu Tuhan. Kami rindu saat ini Tuhan untuk boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kamu duduk di bawah kaki-Mu Tuhan saat ini. Mari Tuhan berbicaralah saat ini Tuhan. Kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendiri Tuhan. Allah yang setia. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan Bapa, pegang tanganku.
Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus Bapa. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang, yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, lebih dari nafas kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami perlu firman-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Berbicaralah saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Kita memberikan pujian ini sekali lagi, refnya saja. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Perlukan kasih-Mu,
Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu untuk selalu dekat bersama dengan Engkau dengan hidup penuh dengan ketulusan, sehingga apa yang Engkau ingin nyatakan kepada kami untuk kami lakukan dalam hidup ini, kami dapat mendengarkannya dengan jelas, kami dapat memahaminya dan melakukannya sehingga apa yang kami lakukan, hidup kami berkenan kepadamu. Kami rindu saat ini untuk mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian sehingga pagi ini kami semua diberkati, kami semua dipulihkan dan kami pulang mendapat kemenangan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami siap diberkati. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom, selamat pagi, salam sehat selalu, salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai pola hidup orang percaya. Pola hidup orang percaya. Mari kita akan membuka di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-42. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 42, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, suka atau tidak suka, bertekun dalam pengajaran Rasul merupakan gaya atau pola hidup orang percaya yang seharusnya tidak boleh terlewatkan atau terabaikan. Pertanyaannya mengapa? Karena ini akan menjadi hal yang sangat penting. Perhatikan saudara, sebab pada saat itulah, pada saat kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, membaca Alkitab, berdoa gitu ya, maka frekuensi rohani kita itu sedang diselaraskan dengan frekuensi surgawi. Sehingga interaksi atau percakapan yang terjadi antara Tuhan, frekuensi surga itu, dan pribadi kita, frekuensi rohani itu, akan membawa pola surga dapat kita dengar dengan jelas. Saya buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata frekuensi di sini ada punya pengertian yang berbeda-beda. Nah, saya melihat dari KBBI bahasa gaulnya. Dalam KBBI bahasa gaulnya itu frekuensi artinya adalah kedekatan, hubungan keintiman, kedekatan kepada seseorang yang dikenal. Kedekatan hubungan ini artinya mempunyai persamaan, contohnya ke hobi yang sama dan sebagainya. Bagaimana mereka hidup bisa sama-sama memahami. Nah, saya melihat di sini dalam KBBI arti gaul dari frekuensi. Itu sebabnya saudara, kalau frekuensi rohani kita ini connect dengan frekuensi surgawi, kita akan jelas mendengar pesan-pesan Tuhan akan apa yang harus kita lakukan. Jadi hati-hati kita jangan sampai justru frekuensi rohaninya mulai kalau lampu itu kan mulai apa? Mulai redup gitu ya. Dan akhirnya yang adalah frekuensi duniawi. Nah, itu sebabnya saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus.
Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, coba kita buka kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11. Kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Tetapi abdinya, perhatikan, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ketika Musa memiliki frekuensi rohani, kedekatan hubungannya dengan Tuhan, saya baca di Alkitab ini Musa ya, itu bisa muka berhadapan dengan Allah. Walaupun Musa tidak bisa melihat secara kasat mata wajah, tapi bisa berhubungan sangat luar biasa, connect sekali dengan frekuensi surgawi. Ini menjadi perhatian serius dari siapa? Yosua, anak muda yang luar biasa. Di mana ada Musa, Yosua di situ ada. Next kemudian Yosua ngajak Kaleb gitu ya. Tapi yang kita lihat di sini tokoh Yosua. Dia melihat bagaimana kedekatan, ya bu, bisalah senior gitu ya, atau lebih tepat bapak rohaninya. Musa hidupnya, frekuensi rohaninya itu benar-benar hidup dan akhirnya connect dengan frekuensi sorgawi, di mana Allah begitu dekat juga dengan Musa sampai Alkitab mengatakan kitab Keluaran, itu dia berhadapan muka dengan muka. Kita rindu ya, saya juga rindu saudara, bisa kita berhadapan muka dengan muka, maksudnya kita dengan Allah kita saudara ya. Bisa jadi lewat mimpi, walaupun sekali lagi tidak semua mimpi itu berasal dari Allah. Kita perhatikan bagaimana Musa hidupnya memiliki frekuensi rohani yang kuat sehingga connect sama frekuensi surgawi. Kenapa? Musa bertekun dalam pengajaran Allah. Dan kemudian di perjanjian baru itu dipertegas lagi. Bagaimana para rasul ketika di Yerusalem mengingatkan kembali kepada orang-orang, konteks itu kan Yahudi ya. Walaupun itu juga banyak juga yang non Yahudi, artinya semua orang di situ, semua bangsa di situ. Yuk, mari kita bertekun dalam pengajaran surgawi. Kalau di sini kan bertekun dalam pengajaran rasul, karena rasul-rasul yang mengajarkan gitu. Kalau pendeta bertekun dalam pengajaran pendeta gitu. Pemahaman tekun dalam pengajaran tentang doktrin apa? Doktrin Alkitabiah. Kalau dalam konteks rasul itu kan doktrin tentang Taurat. Mereka dulu kan mengenal kitab Taurat gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus, dengan memiliki frekuensi rohani yang kuat, maka kedekatan kita dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Kita akan lebih peka dengan suara-suara Tuhan akan apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, ketika para rasul yang membawa pola ilahi atau frekuensi rohani yang diajarkan kepada masyarakat yang ada di Yerusalem pada waktu itu, sebetulnya sedang memperlengkapi diri mereka untuk bisa berinteraksi dengan keberadaan Tuhan sendiri. Jadi waktu itu rasul-rasul sebetulnya mengajak ketika kita bertekun di dalam doktrin Alkitabiah tentang doktrin Alkitab, pengajaran Alkitab. Kita enggak hanya sekedar sebagai ahli Taurat itu orang yang pokoknya ayat-ayat udah ngelotok lah gitu, udah hafal, tanpa baca ngerti lah. Bukan hanya sekedar itu, tapi juga mempraktekkannya. Nah ini yang ingin ditekankan oleh para rasul pada waktu itu. Sehingga terjadi pola hidup orang percaya, gaya hidupnya itu punya frekuensi yang kuat terhadap frekuensi sorga. Hidup semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi kenyataannya memang saudara-saudara sekalian, tidak semua orang mau bertekun dalam pengajaran rasuli. Tidak semua mau bertekun dalam pengajaran rasuli. Sebab untuk bertekun di sini dibutuhkan sikap hati
hati yang tulus. Sikap hati yang tulus ini adalah bebas dari segala bentuk konflik batin, gitu ya, dendam, tetapi haus akan lapar firman Tuhan, memiliki kerinduan mengenal Tuhan, menyadari bahwa Tuhan itu memang menjadi pegangan hidupnya. Nah, biasanya orang-orang dengan kualitas hati seperti ini itu akan sangat cepat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupannya. Sekali lagi, sayangnya banyak kondisi yang saat ini sedang dialami oleh banyak orang percaya atau jemaat, masih banyak yang membawa luka, konflik batin, kepahitan gitu ya. Nah, perhatikan saja kondisi orang seperti ini, mereka akan sulit masuk pada frekuensi surga atau frekuensinya Tuhan. Dan ketika mereka mulai frekuensi rohaninya itu redup, boro-boro mati redup saudara sekalian, dan lebih kemudian nanti hidup frekuensi duniawinya saudara sekalian. Ini sangat berbahaya dan perlu menjadi warning bagi kita. Kenapa saudara? Mereka tidak lagi peka dengan suara Tuhan. Dampaknya mereka lebih sibuk dengan berbagai hal lahiriah, hal duniawi, daripada mendengarkan Tuhan berbicara dalam hadiratnya. Coba kita lihat kisah di Perjanjian Baru, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, saya bacakan. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan sabdanya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Marta mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dong dia bantu aku. Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara, selama kita membaca kisah di atas, mungkin selama berapa tahun kita membaca? 10, 20, 15, 20 tahun, 5 tahun. Ketika kita membaca kisah ini, kita hanya sebatas membandingkan Maria dan Marta dari sudut pandang aktivitas lahiriah. Sekali lagi, kita hanya membandingkan dari sudut pandang aktivitas lahiriah yang mereka lakukan. Padahal rupanya di situ ada alasan di balik semua kisah itu. Apa tuh? Kondisi hati antara Marta dan Maria. Padahal saudara sekalian, kita melihat di sini, yang satu dengan firman, satu kan kayak sibuk melayani gitu. Wah, kita kan sibuk melayani. Tetapi di balik itu semua yang menjadi perhatian Yesus sebetulnya adalah apa? Kondisi hati mereka. Rupanya Marta sulit untuk duduk mendengarkan Yesus karena hatinya berkonflik dengan Maria. Rupanya Marta ini ada konflik. Ya namanya kakak adik ya, kakak adik kandung, temen, kadang-kadang ada gesekan. Bisa sampai luka batin, sampai dendam saudara. Rupanya di sini ada konflik batin antara Marta dengan Maria. Nah, rupanya di samping konflik batin, Marta juga punya kekhawatiran dari berbagai hal. Ucapannya terhadap Yesus yang meminta agar Maria membantu dirinya, sebetulnya mengekspresikan kekesalan hatinya yang selama ini tersembunyi terhadap Maria. Kan kalau enggak mungkin gitu kan. Rupanya ada konflik batin, akhirnya meledak gitu ya. Kemudian dia ngomong sama Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan menyuruh Yesus supaya
Mahnya itu bantu saudara. Perhatikan saudara, kita melihat di sini bahwa rupanya ada sesuatu yang menghambat untuk dekat dengan Allah, dekat dengan dalam konteks ini Yesus karena apa? Konflik batin saudara. Perhatikan, ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen, bahkan pemimpin rohani yang sibuk melakukan banyak hal. Menganggap diri sedang melayani Tuhan sambil membuat konflik. Hasilnya apa? Alhasil untuk duduk mendengarkan atau belajar kepada orang-orang yang membawa pola ilahi menjadi sulit dilakukan. Itu sebab mereka enggan untuk apa saudara? Bertekun dalam doktrin, bertekun dalam pengajaran. Mereka sibuk melakukan banyak hal demi mencapai posisi ataupun meraih ambisi pribadi. Nah, saudara-saudara, saya merasa di dalam roh bahwa Tuhan sedang memberikan anugerahnya kepada kita. Untuk apa? Untuk kita segera membereskan masalah konflik batin kita, ambisi pribadi kita, segala bentuk cinta diri, cinta dunia, cinta uang. Kemudian segera menyingkirkan berbagai aktivitas agamawi dan manusiawi untuk bertekun dalam pengajaran rasuli. Nah, ini yang akan membuat kita berada dalam frekuensi sorgawi. Sehingga apapun yang menjadi porsi bagian kita untuk menyelesaikan kehendak Tuhan tidak akan pernah bisa hilang. Apa yang telah Dia firmankan kepada kita, sifatnya pasti terjadi dan tidak mungkin gagal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, rasul-rasul melihat pentingnya pengajaran. Diajak itu jemaat, yuk kita tekun dalam pengajaran. Dengan banyak belajar, dari baca, nggak ngerti, bertanya, diskusi gitu ya. Ya kadang mungkin debat, tapi jangan sampai debatnya itu menimbulkan konflik gitu ya. Sehingga kita lebih diarahkan supaya frekuensi rohani kita ini semakin apa? Semakin tinggi frekuensinya, kemudian sampai kepada frekuensi di sorgawi. Maka dengan demikian saudara sekalian, kalau kita kembali ke kisah para rasul pasal 2 ayat 42, bagaimana rasul-rasul mengajarkan masyarakat yang ada di kota Yerusalem, baik yang ada maksudnya etnis Yahudi maupun non Yahudi waktu itu. Yuk untuk kita memiliki frekuensi rohani, supaya kita connect kepada frekuensi sorgawi, kita harus tekun dalam pengajaran. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara menerima firman dan ibadah secara online. Tentunya saya berharap untuk Bapak Ibu sungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah online ini. Ya lagi puji-pujian nih, entar dulu dah ya pasang foto aja kadang-kadang gitu kan. Ada fotonya gitu. Ini orangnya kemana gitu kan. Nah itu kita nggak punya connect dengan frekuensi sorga, saudara ya. Saya bersyukur ada jemaat juga pokoknya ikut ibadah itu sungguh-sungguh. Kalau perjamuan kudus dulu ya ketika masih secara online, menyiapkan roti, menyiapkan anggur atau kalau nggak ada anggur ya teh gitu ya. Itu tidak menjadi halangan, yang penting pokoknya sikap hati yang tulus ketika kita mau berjumpa dengan Allah kita. Itu yang penting. Sama seperti Musa. Menjadi teladan bagi Joshua. Waduh, Joshua lihat ini bapak rohani saya nih. Dia tiru tuh. Ya, coba nanti baca di rumah. Baca di rumah nih, ada beberapa yang saya kasih sebelum kita tuh dalam doa. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 7. Nanti di rumah ya. Kitab Ulangan 31 ayat 7. Ayat 14 ayat 23. Terakhir Joshua 1 ayat 1. Nah, dari ayat-ayat tadi kita melihat bukan hanya Musa yang bisa bertatapan muka dan Allah berbicaranya kepada Musa. Tapi ketika Yosua dia belajar seperti bapak rohaninya, bertekun dalam pengajaran.
Kan tadi awal kalau kita baca dalam Keluaran 3:11, ketika Musa kan Musa keluar dari kemah ya. Keluar dari kemah ya. Yosua gimana ngikutin? Dia diam di situ. Dia banyak berdoa. Aduh, rindu nih. Jangan cuma bapak rohani saja yang bisa bertatap. Saya juga pengen bertatapan muka nih. Jadi kalau di sini ceritanya singkat begini. Di antara kemah-kemah, kan mereka kan dalam perjalanan nih ya. Mereka bikin kemah. Nah rupanya Musa membuat satu kemah sebelum ada kemah suci. Ini sebelum ada kemah suci ya. Bikin kemah khusus. Nah kalau mau bertemu sama Allah, Musa ke situ. Ya. Orang Israel datang ke situ. Nah ketika Musa mengajar Yosua, ketika Musa kemudian selesai, dia kembali ke kemahnya, Yosua kan diam. Dia terus bertekun saudara. Nah baca nanti ya Ulangan pasal 31 ayat 7, ayat 14, 23 sampai Yosua 1. Akhirnya Allah bilang sama Musa, kamu saya tidak izinkan masuk ke negeri perjanjian, tapi kamu nanti akan langsung masuk surga. Yosua sudah saya persiapkan untuk jadi pengganti kamu. Kasih tahu dia. Musa kasih tahu Yosua. Yosua bilang amin. Kedua, Musa dipanggil sama Allah. Allah bilang, Musa panggil Yosua, saya mau ngomong. Dan akhirnya kesampaian. Bukannya Yosua yang berbicara, Allah berbicara kepada Yosua. Yos, kamu akan memimpin bangsa Israel masuk ke negeri ini. Seperti aku menyertai bapak rohanimu, aku menyertai kamu. Dahsyat saudara. Kerinduan kita bersama-sama. Bisa jadi selama ini kita belum punya sikap hati yang tulus ketika kita menghadap kepada Allah, pencipta langit dan bumi yang kita kenal, Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin selama kita hanya main-main. Coba mulai hari ini, kalau frekuensi rohani kita ini saudara, sudah tinggi saudara, nyampe sampai surgai. Saya percaya satu saat ada di antara saudara, kerinduan mah kita bersama. Kita bisa berbicara dengan Tuhan dengan luar biasa. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikkannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan. Ku ingin selalu dekat ku ingin selalu sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan. Tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang. Mari kita katakan, ku ingin tetap di sini. Tetap di sini menikmati. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang. Sekali lagi kita katakan, aku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini
dan indahnya memandang wajah-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu tetap di bait-Mu, sama seperti Yosua, terus berada di kemah sembahyang, seperti para rasul tetap ada di bait Allah yang kudus. Kami rindu Tuhan untuk dapat memandang wajah-Mu. Berikan kami Tuhan ketulusan hati kami pada saat kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami jika selama ini kami kurang tulus. Ampuni dosa dan kesalahan kami jika belum untuk sungguh-sungguh di dalam bertekun di dalam pengajaran-Mu. Dan itu yang sering membuat kami tidak connect, bahkan frekuensi rohani kami semakin redup. Kami rindu Tuhan, api Roh Kudus-Mu kembali membakar hidup kami, sehingga frekuensi rohani kami semakin berkobar sampai kepada frekuensi surga, dan kami menikmati haleluya, bersekutu dengan Engkau, memandang wajah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Maka dengan penungkapan syukur kami sambut pesan-Mu pada hari ini hanya dalam satu nama. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat pagi, salam semangat. Ya, walaupun situasi kondisi saat ini harus membuat kita tetap waspada, menjaga kesehatan dengan ekstra lebih gitu ya. Yang penting juga kita selalu andalkan Tuhan supaya Tuhan mengirim malaikat menjaga melindungi kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, minggu ini dan minggu depan kita masih ada ibadah online. Untuk jadwal petugas nanti akan segera di-share di grup Dulos. Nah, harapan kami Bapak Ibu Saudara di grup jemaat pasti setiap pagi di situ ada renungan harian pagi, renungan pagi. Saya berharap Bapak Ibu tetap setia untuk bersekutu di dalam renungan pagi. Walaupun kadang kondisi kurang sehat, saya tetap akan memberikan itu. Kalau sesuatu yang memang kadang-kadang bagaimana, pernah ya lagi itu tidak ada renungan gitu ya, sampai ada yang WA saya, Pak Gembala kok nggak ada renungannya gitu ya. Memang beberapa waktu lalu saya sempat juga lagi kurang fit benar-benar, sehingga saya waktu itu tidak memberikan. Tapi tetap saya berusaha setiap pagi memberikan renungan. Itu sebetulnya juga pengajaran gitu ya, pengajaran Alkitab. Sudah semakin diperlengkapi sehingga punya frekuensi rohani yang tinggi. Itu saja, yang sedang kurang fit tetap jaga kesehatan. Tuhan adalah dokter dan dokter. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, imani dan amini, Tuhan akan bekerja untuk menyembuhkan saudara-saudara. Memang untuk jawaban Tuhan ada proses. Tuhan bilang kalau kita sabar, kita memang harus sabar. Dengan demikian, selesailah ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tetap punya hati yang tulus ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar,
luar biasa. Kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, selalu menyertai kami, selalu menjaga kami. Itu sebabnya kami perlu mempunyai frekuensi rohani yang kuat sehingga kami connect terhadap frekuensi sorgawi. Hati yang tulus itu yang Kau minta. Kami rindu Tuhan, kami memiliki hati yang tulus. Ketika saat berjumpa dengan Engkau, baik saat kami dalam doa-doa kami maupun dalam ibadah kami atau apapun yang kami lakukan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani pada ibadah pagi hari ini. Seluruh pemain musik, para singers dan WL, tim LCD, petugas multimedia, seluruh yang telah melayani, kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu tercurah mengalir dalam hidup mereka. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin berhasil dalam Engkau. Kami juga berdoa pada pagi ini untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas. Berikan kesehatan yang prima ya Tuhan. Berikan kekuatan yang baru sehingga Bapak Ibu kami yang berusia emas tetap sehat walafiat, setia iring Kau. Berkati anak-anak cucu kami. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat pada orang tuanya. Anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Mengimani dan mengamini Engkau selalu mengirim malaikat dari surga, menjaga dan melindungi anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, teringat kami untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Kami tidak tahu pergumulan apa yang mereka alami. Yang kami tahu Tuhan sanggup menolong mereka. Dengan iman kami doakan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Engkau hiburkan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan beri kemenangan. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang berusia emas maupun yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati dengan penuh berkecukupan. Terima kasih Tuhan, bangsa negara kami terus kami dukung doa. NKRI dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau lindungi sehingga negara kami aman. Tuhan, inilah doa kami. Engkaulah jawaban dalam setiap doa-doa. Itu sebabnya kami tutup doa kami dalam satu nama. Nama yang kami kenal. Nama yang dekat dan mengasihi kami. Nama yang kami kasihi. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan akhirnya jemaat mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan menyertai saudara. Amin. Tuhan berkati.